Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Landasan kita berdoa hari ini saya akan bagikan tentang kerajaan Allah. Saudara, ini kalau lihat gambar dari yang saya bagikan pada pagi hari ini, di sana ada sukacita, ada Tuhan Yesus di sana. Ini gambaran saja ya. Ada gelak tawa. Pokoknya menyenangkan lah. Berarti di sini kerajaan Allah itu bercerita tentang suatu tempat di mana kita bersukacita. Karena di sana ada kasih sayang ya. Nah, kerajaan Allah itu ada di mana sebenarnya gitu ya. Kemarin kita belajar firman Tuhan. Status Anda adalah garam dan terang dunia. Berarti warga-warga di sini itu dia adalah garam dan terang dunia. Apakah saudara setuju enggak? Mari kita lihat firman Tuhan. Di Lukas 11 ayat 2 dikatakan gini, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sangat hafal dengan doa Bapa kami. Sehingga ada kata, datanglah kerajaanmu. Apa saya sering berpikir apakah benar ya di gereja itu ada kerajaan Allah? Kalau ada pasti di sana menyenangkan ya. Harusnya berdoa pagi hari ini menyenangkan, bukan? Orang berduyun-duyun datang kepada Tuhan, dia bangun karena menyambut Kristus sebagai rajanya. Bagaimana faktanya? Ya saudara sendiri bisa menjawab ya. Kalau kita lihat spesifikasi dari kerajaan Allah, kalau singkatnya yaitu kerajaan yang ini tidak berasal dari dunia, namanya juga kerajaan sorga. Dia sangat berbeda, yang satu sorga, yang satu dunia. Kerajaan Allah itu menaklukkan kerajaan-kerajaan dunia. Jadi kerajaan dunia itu takluk di bawah kerajaan Allah, bukan sebaliknya ya. Kerajaan Allah itu lebih besar dari kerajaan dunia, makanya dia bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan dunia, kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu lebih kuat, lebih mulia, lebih sempurna, lebih damai, lebih penuh sukacita daripada kerajaan dunia. Berarti di sana kita merasa nyaman karena ada kuasa yang besar yang mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan sakit hati, mengalahkan kemiskinan, menaklukkan dosa. Makanya orang harusnya datang pada kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan punyanya Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu rajanya ya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan warganya adalah ya kita ini yang lagi doa-doa ini ya, adalah orang-orang yang merasa ditebus oleh Yesus Kristus ya. Warga kerajaan Allah adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip Tuhan, bukan cara-cara dunia. Kemarin Pak Sus bagikan bagaimana nasihat sorgawi itu kayak gimana. Jangan di sana ada sesuatu yang dunia, yang isinya manipulatif. Kerajaan surga real, benar, asli, genuine. Semoga pagi hari ini saudara dan saya bisa paham sungguh nyamannya kerajaan Allah itu ya. Kita lihat orang yang mendapat bagian daripada kerajaan Allah adalah orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 berkata begini,
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tahukah Anda? Tahukah saya? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dosa gak ada bagiannya di sana. Oleh karenanya kita pagi hari ini datang berdoa ya. Kita datang sama-sama ke tempat Allah, dan itu hal yang menyenangkan. Saudaraku, inilah caranya menguasai kerajaan ini. Bedanya kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia, caranya adalah dengan kekuatan dan kekerasan yang seperti kita lihat ini. Kita ini lihat tiap hari di media sosial bagaimana orang sekarang mengerikan. Kemarin ada yang berantem, dua ormas yang ganas-ganas, maaf ya saya cerita demikian, yang ngeri-ngeri ya. Yaitu dengan kekuatan dan kekerasan. Tetapi kalau kerajaan Allah beda. Dia dengan kasih dan damai. Warganya damai. Warganya penuh kasih, penuh perhatian, penuh senyum dan bahagia. Warga kerajaan Allah itu penuh dengan peduli dengan sesamanya ya. Sesamanya ada yang repot, susah, kita datang menghibur, kan? Sangat peduli, sangat memperhatikan. Kehidupan anak-anak Tuhan atau kehidupan warga kerajaan Allah adalah warga yang tunduk kepada rajanya, kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semoga firman yang dibagikan pagi hari ini membukakan kita mau datang kepada Tuhan setiap hari. Kita sama-sama bergandengan tangan di akhir zaman ini. Nyata di gereja kita, kan hari ini saya setiap pagi selalu mendengar 111 GKKD 5 kali. Saya berpikir bagaimana ya orang dunia itu bisa mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah adalah tempat yang nyaman. Artinya kita bisa memenuhi kriteria 111 GKKD 5 kali. Oleh karenanya kita berdoa, memperhatikan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperhatikan, sangat peduli satu dengan yang lain. Ini hal-hal dasar yang kita perlu anak-anak Tuhan perhatikan. Sebagai garam dan terang dunia, sebagai warga kerajaan Allah, kita ini semua jemaat gereja GKKD, jemaatnya Tuhan Yesus, mau menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan yang di dalamnya penuh kasih dan kedamaian. Dengan apa saudara? Dengan nyata, bukan cerita-cerita aja, bukan teori. Nyata di zaman ini. Kepada siapa saudara? Kepada sekeliling kita. Siapa di sekeliling kita? Ya pertama di rumah dulu ya. Di sekitar kita, teman-teman kita, komunitas kita, gereja Tuhan. Sebentar, besok hamba-hamba Tuhan akan datang merumuskan pelayanan 2025. Biarlah nyata kerajaan Allah itu datang di jemaat GKKD. Sehingga 111 GKKD 5 kali boleh terlaksana, boleh teraplikasikan dengan baik. Jadi saudara, kita ini mau menghadirkan seperti pagi hari ini doa bersama ataupun doa pribadi sebagai kerajaan Allah. Bagaimana saudara, setuju? Kita rindu hal itu, artinya kita rindu kerajaan Allah, apapun namanya, berdoa, persekutuan, PA, menikmati firman Tuhan, baca Aba dan sebagainya, terwujud di keluarga kita, di komsel kita, satelit kita, bangsa kita dan hidup kita. Luar biasa kerajaan Allah ternyata saudara. Ya. Kita mau wujudkan
apa yang Tuhan katakan di doa Bapa kami yang selalu kita sebutkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita berdoa.